Suara jelas, tes. Jelas ya? Jelas, jelas. Alhamdulillah. Oke, baik. Baik, mungkin kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada para peserta kajian Kismis sore hari ini. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk bisa mengisi link presensi kajian pada link yang tertera di layar. Dan kajian insya Allah akan dimulai pada saat ini juga. Ya. Bismillah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah bisa mengumpulkan kita melalui Zoom pada sore hari ini, yang semoga Zoom pada sore hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Allah kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman intelektual seperti saat ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kajian Kismis 2022 pada tema kajian kali ini, yakni Financial Freedom, Investasi dan Perencanaan Keuangan dalam Islam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Umar. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya Kismis pada sore hari ini. Sebelum memulai acara, langkah baiknya kita memulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai kajian pada sore hari ini, saya ingin membacakan tata tertib peserta, yakni selamat datang pada peserta Kismis, kemudian peserta harap mengisi link presensi yang tertera pada layar, dan saat sesi tanya jawab dipersilahkan untuk dapat raise hand apabila ingin bertanya secara langsung, atau dapat juga mengisi kolom chat. Kemudian selanjutnya, next. Baik, untuk rundown acara pada sore hari ini, yakni pertama dibuka oleh MC, kemudian pembacaan tilawatil Quran oleh Saudara Gilang, dan dilanjutkan kajian yang diisi oleh Ustadz Abdurrahman Zahir, dan sesi terakhir yakni sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya mari kita bersama-sama menyimak pembacaan ayat Al-Quran dari Saudara Gilang Akbar. Pada Saudara Gilang dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan orang-orang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Terima kasih kepada Saudara Gilang. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pada Kismis pada sore hari ini oleh narasumber kita yakni Ustadz Abdurrahman Zahir BBA, saya izin membacakan CV beliau. Jadi beliau adalah pendidikan terakhir beliau yakni dari S1 Lipia Jakarta pada tahun 2017 dengan mengambil jurusan ekonomi syariah, dan beliau sempat mengambil program pendidikan dasar ulama di MUI tahun 2016. Kemudian beliau juga memiliki banyak pengalaman di bidang ekonomi syariah, yakni di Syariah Business Consultant, di Aswakuna Islamic Business Consulting, kemudian fikih muamalah konsultan pernah mengisi di acara televisi yakni Trans 7, kemudian syariah konsultan di IMP PAMI ASMI Kalimantan Tengah, dan banyak lainnya. Kemudian untuk penghargaan, beliau banyak mendapatkan penghargaan di bidang ekonomi syariah, yakni mendapatkan juara pertama di Islamic Economic National kompetisi Gontor 2021, dan mendapatkan juara pertama di fikih muamalah Olimpiade di UIN Malang 2020,
mendapatkan juara pertama di Nasional Syariah Accounting Olimpiade Tazkiyah 2020 dan menjadi manusia berprestasi di PDU MUI 2016 dan menjadi lulusan terbaik di Darul Ulum IBS Bogor 2016. Oke, selanjutnya mari kita simak bersama pemaparan dari Ustadz Abdurrahman Zahir. Kepada Ustadz, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annahu sallallahu alaihi wasallam qad adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin memperkenalkan diri, saya Abdurrahman Zahir. Kebetulan karena concernnya di bidang fikih muamalah dan ekonomi syariah dan sedikit bersinggungan dengan perencanaan keuangan dalam Islam, yakni adalah Islamic Finance atau Islamic Financial Planning. Dan sebetulnya ada profesi khusus lagi untuk mendalami ini, tetapi saya sedikit banyak mengetahui hal ini dan juga beberapa kali mengisi berkenaan dengan perencanaan keuangan. Sebelumnya saya pengen bertanya, di sini audiensnya umur berapa sampai berapa ya? Atau mahasiswa kah atau sudah lulus atau seperti apa? Boleh dijawab? Di sini Ustadz, mungkin kebanyakan dari kami mahasiswa kedokteran Ustadz. Iya. Kisaran kelahiran berapa rata-rata? Kisaran lahir tahun 98 sampai 2000 Ustadz. Oke, iya. Ya, sebetulnya masuknya sebenarnya sudah bukan milenial ya, sebenarnya masuknya udah Y generation. Karena milenial itu kan yang kelahiran di 84 sampai 97 ya, atau 96. Jadi sebenarnya ini udah Y generation, cuman mungkin sedikit banyak kita nanti akan bahas berkenaan dengan hal ini dalam perspektif Islam. Next, boleh? Ya, ketika kita bicara tentang Islamic Financial Planning, ini kita berbicara mengenai proses untuk mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan uang atau keuangan secara terencana, baik individu maupun kelompok, baik keluarga maupun organisasi, yang mana dalam lingkup syariat Islam, dalam perspektif Islam, begitu ya, secara umum seperti itu. Jadi yang namanya dalam hal keuangan itu juga harus direncanakan, karena setiap yang tidak direncanakan berarti kita akan suatu hal ketika kita gagal merencanakan, maka kita telah berencana untuk gagal, kan gitu kata quotes ya. Makanya bagian daripada hal terpenting dalam syariat Islam adalah merencanakan sesuatu sebelum kita terjerumus ke dalam kegagalan. Yang perlu kita ketahui, tahapan-tahapan dalam Islam Financial Planning adalah tujuan, kita mengetahui apa tujuan kita, kemudian membuat perencanaan, kemudian melakukan tindakan, barulah kita mendapatkan pencapaian. Jadi memang harus ada proses-proses yang harus dilalui. Tidak langsung kita mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa proses-proses itu. Dan Islamic Finance Planning itu sebetulnya berkenaan dengan cara mengelola uang. Tapi lebih jauh daripada itu lagi, bagaimana kita menyikapi uang, bagaimana kita bertindak dengan uang, dan bagaimana diri kita bisa mengontrol itu semua. Jadi dalam hal financial planning ini sebenarnya kita nggak perlu butuh matematika yang mendalam banget. Yang jelas kita hanya mampu mengetahui konsep keuangan dengan baik, sekaligus mengetahui cara yang bijak dalam mengelola keuangan. Ya. Nah, yang menjadi sebetulnya challenging bagi teman-teman dan juga kita semua adalah ketika kebutuhan dihadapkan dengan keinginan. Kita banyak terjebak ke dalam hal-hal yang kita inginkan, padahal nggak kita butuhkan. Dan itu justru menjadikan perencanaan keuangan kita tidak menjadi produktif dan tidak menjadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan begitu. Karena memang kalau tidak disusun skala prioritasnya, ya itu nanti akan menjadikan percuma saja gitu kan kita merencanakan keuangan. Next, boleh. Nah, ini ada kaidah dalam Islamic Finance Planning, yaitu living, saving, dan playing. Jadi secara umum ketika kita membagi pos-pos pemasukan kita, itu kita membagi kepada 3 hal ini. Ya. Living kita berarti pengeluaran sehari-hari begitu ya, kemudian operasional, ongkos, makan harian, ini living.
Adapun saving itu baru yang tersisa begitu kan, dari living tersebut, barulah playing untuk memuaskan hal-hal yang memang sifatnya tambahan ya. Jadi healing, kemudian jalan-jalan, nongkrong dan sebagainya, itu sebenarnya masuk kepada playing. Nah, living dan playing ini bisa diatur ya. Living dan playing ini bisa diatur. Artinya yang menjadi poin penting adalah dua sebenarnya, living dan playing. Kita bagaimana menjadikan pola hidup kita itu bisa terkontrol sama diri kita sendiri. Karena kalau yang namanya saving itu ngikutin. Saving itu bakal ngikut apabila perilaku kita itu sudah benar dalam pengelolaan keuangan. Ya, otomatis hidup ini berkaitan dengan kita sering jajan coffee shop atau enggak, kemudian kita sering nongkrong atau enggak, kemudian kita sering belanja-belanja yang sifatnya impulsif buying atau enggak, kan seperti itu. Jadi secara umum ini 3 hal ini yang menjadi hal yang mendasari untuk kita nanti bisa mempos-poskan apa saja keuangan yang harus kita rencanakan. Next. Nah, kita harus paham dulu bahwa di dalam Islam itu sama ya, seperti secara umum bahwa kebutuhan itu dibagi berdasarkan 3, yaitu tahsiniyat, hajiyat, dan daruriyat, atau kebaliknya, daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang primer, kemudian yang sekunder, dan yang tersier. Daruriyat di dalam Islam itu dianggap sebagai hal-hal yang mana wajib ada, karena kalau tidak ada berarti itu akan membahayakan agama dan dunia kita. Ya, kita bisa meninggal dunia atau terancam agama kita. Makanya kalau menurut para ulama ada 5 ya, daruriyat al-khams, yaitu yang mendasari agama, kemudian menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta kekayaan. Ini hal-hal yang sangat primer. Kemudian yang masuk ke dalam sekunder. Sekunder artinya dia yang menjadi pelengkap, yang apabila tidak ada, ini akan membuat hidup menjadi susah. Dan ketika dia tidak ada, ini tidak akan membahayakan kita juga. Contoh seperti transportasi. Ini kalau nggak ada, sebenarnya kita masih bisa jalan kaki kan, tapi itu akan menyulitkan kita. Makanya termasuk ke dalam hal yang sekunder. Kemudian handphone dan sebagainya. Adapun tahsiniyat tersier, ini sifatnya menjadikan kita hidup mudah, kemudian nyaman dan lapang, dan tentram dan sebagainya. Ini seperti jalan-jalan, kemudian nonton bioskop dan sebagainya. Ini jatuhnya ke dalam tahsiniyat atau tersier, ya. Yang terkadang kita salah mengukur skala prioritas kita. Ya, inilah dalam Islam pun kita harus mengukur skala prioritas supaya nanti tidak terjebak dalam kegagalan dalam perencanaan keuangan. Next. Nah, apa saja sebetulnya yang mempengaruhi perencanaan keuangan kita? Yang pertama adalah nilai, tujuan, dan pilihan. Ya, kita harus mengetahui apa tujuan kita perencanaan keuangan. Misalkan kita ingin nantinya ingin pensiun muda gitu di usia 45 atau di usia 30 atau di usia 35 dan sebagainya. Ini harus ada tujuannya gitu. Kita merencanakan keuangan untuk nantinya kita bisa menginvestasikan sebagian daripada aset kita ke pos-pos mana saja gitu. Kemudian peristiwa penting, misalkan kita mau haji, kemudian pendidikan anak, kemudian mau beli rumah di masa mendatang, ini pun harus direncanakan. Dan kemudian adalah gaya hidup. Gaya hidup di sini maksudnya bukan berarti lifestyle yang ada di daerah kita ya, maksudnya bukan berarti misalkan dia tinggal di Jaksel, kemudian gaya hidupnya harus seperti anak Jaksel, anak Kemang yang setiap hari, setiap weekend nongkrong di Senopati dan sebagainya. Nggak kayak gitu. Jadi maksud gaya hidup di sini maksudnya adalah sesuai dengan profesi, umur, kemudian kewajiban atau tanggungan daripada keluarga dan sebagainya. Ini gaya hidup ya. Jadi hal-hal yang memang sifatnya manusiawi begitu ya. Kemudian kebutuhan atau siklus hidup keuangan, kita butuh apa dan siklus uang kita seperti apa gitu. Jadi kita harus menyesuaikan pemasukan dan pengeluaran. Nggak bisa besar pasak daripada tiang begitu. Oh, pendapatan saya 5 juta per bulan UMR misalkan. Ya berarti pengeluarannya pun atau gaya hidupnya pun harus sesuai dengan apa yang didapatkan. Ini secara umum adalah hal-hal yang mempengaruhi perencanaan keuangan kita. Next. Nah, di sini kita akan membahas financial life cycle ya. Jadi memang kalau menurut data BPS angka potensi hidup manusia di Indonesia itu sekitar 71 atau 71,2 ya, kita 72 tahun lah rata-rata umur hidup di Indonesia. Kita harus tahu bahwa
ada tahapan-tahapan kita di umur sekarang ini harus sudah apa namanya sudah punya apa gitu, atau apa namanya harusnya ngapain dan sebagainya gitu ya. Nah, umur 0 sampai 19 kita dalam hal pembentukan, mungkin kita belum berpikir untuk mencari uang. Umur 20 sampai 29 ini barulah kita membentuk diri kita atau membentuk tahapan perencanaan dalam keuangan dengan menambah income dan sebagainya. Umur 30 sampai 39, nah ini sudah mulai kita mulai mapan ya. Secara umum seperti ini. Umur 40 sampai 54 sudah mulai memiliki banyak aset untuk diinvestasikan dan sebagainya. Barulah di umur 55 sampai 69 secara umum manusia mencapai financial independence. Artinya dia sudah hanya tinggal menikmati masa tuanya, menikmati masa hidupnya dan sebagainya. Atau kemudian di masa-masa 70 sampai 84 atau masa 60 dan sebagainya. Ini biasanya manusia sudah berpikir bagaimana dia harus mengurusi wasiat dan memikirkan bagaimana apa yang harus ditinggalkan kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya dan sebagainya. Next. Nah, di dalam financial planning ini kita harus mengetahui dulu ya bahwa memang ini adalah upaya seseorang atau perusahaan dalam mengelola keuangan berdasarkan syariah untuk mencapai tujuan hidup. Itu adalah definisi daripada Islamic Financial Planning. Dasarnya berdasarkan surat Al-Isra nomor 26 gitu kan. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira. Berikanlah hak kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan berikanlah kepada ibnu sabil wa la tubadzir tabdzira. Ini intinya. Sebagaimana tadi dibacakan juga oleh tadi salah satu peserta ya. Wa la tubadzir tabdzira. Jangan boros tapi jangan juga pelit, kan gitu maksudnya. Kemudian juga dalam surat An-Nahl yang menjadi dasar daripada Islamic Financial Planning adalah ma yanfadu minkum wa ma yanfadu indallahi baq, ya. Apa yang ada di kalian itu pasti akan fana. Apa yang berada di Allah itu pasti akan kekal gitu. Jadi dalam penyusunan financial planning berdasarkan prinsip syariah itu juga harus diutamakan masalah distribusi kekayaan ya. Maksudnya adalah jiswaf ya, zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Jadi kita ini nanti akan ditanya tentang dua hal di hari kiamat. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Nanti kita akan ditanya tentang 4 hal di hari kiamat ya. An umrihi fima afna, umurnya untuk apa dihabiskan. An shababi fima ablah, masa mudanya dia gunakan untuk apa. An ilmihi fima amila bih, ilmunya apakah diamalkan. Dan khusus untuk harta ditanya 2 hal. An malihi min aina iktasaba wa fima anfaq. Hartanya dari mana revenue-nya, dari mana pendapatannya, dari mana sumbernya, plus akan ditanya untuk apa dia spend-nya, untuk apa dia keluarkan hartanya. Ya. Jadi khusus untuk harta kita ditanya 2 pertanyaan, sedangkan untuk umur, untuk masa muda, untuk ilmu ditanya 1 pertanyaan doang masing-masing. Tapi khusus untuk harta ditanya 2 pertanyaan. Makanya ada kata para ulama, halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Harta itu halalnya dihisab, haramnya diadab. Halalnya dihisab, haramnya diadab. Ya. Dan juga yang menjadi dasar adalah mengenai hadis iqtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya, hadis riwayat Bukhari ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik. Yaitu ingatlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Ghinaka qabla fakhrik, masa kayamu, masa cukupmu sebelum masa fakirmu. Kemudian faragaka qabla syughlik, masa waktu-waktu luangmu sebelum masa sibukmu. Hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Ya. Jadi kita memang harus mempersiapkan itu semua, gitu kan? Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja sudah aware, sudah concern. Ya. Jadi kita punya dikasih kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya waktu luang, kita punya harta yang cukup. Ini harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nggak mungkin kecuali harus planning dulu dari awal, gitu. Ya, itulah pandangan Islam berkenaan dengan perencanaan keuangan. Nah, ada pertanyaan, apakah perencanaan keuangan itu hanya berlaku bagi orang yang tanda kutip mampu, middle height, gitu. Nah, di dalam Islam ternyata perencanaan keuangan itu tidak hanya dipraktikkan oleh orang yang punya dalam artian cukup secara finansial ya, tapi juga harus dipraktikkan oleh orang-orang yang secara finansial mungkin tidak berlebih begitu ya, atau
deficit household ya. Jadi ada net surplus household, ada net deficit household. Nah, kalau orang-orang yang sudah punya kecukupan, dia income-nya banyak, kemudian dia kebutuhannya sedikit dan sebagainya, ini mungkin make sense lagi dia bisa merencanakan keuangan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang secara pemasukan mungkin hanya standar saja, dia bisa mencukupi kehidupan. Ya, tujuan daripada Islamic Financial Planning, kita sudah tahu ya bahwa ini akan menjadikan kita lebih sejahtera dan lebih memiliki keberkahan dalam hidup. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah bertambahnya kebaikan. Kalau bertambahnya harta kita semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti harta kita berkah. Kita juga lebih aware terhadap harta-harta yang mana yang halal, yang mana yang haram, kita meninggalkan yang syubhat. Kemudian kita juga memiliki konsep ridho dan tawakal apabila kita mengetahui konsep daripada rezeki, dan kita lebih mengetahui skala prioritas kita, hidup kita lebih teratur. Kemudian juga kita bisa mandiri secara finansial, ya. Artinya kita bisa hidup sehat, kemudian bisa menyesuaikan gaya hidup yang normal, begitu ya. Kemudian kita juga merasa keuangan kita lebih stabil dan terjaga, dan kita bisa memprepare, yang paling penting lagi adalah kita memprepare kehidupan kita selanjutnya dan apa yang kita tinggalkan kepada orang-orang yang hidup setelah kita. Ini juga yang harus kita perhatikan. Next. Adapun manfaat dari Islamic Financial Planning tentunya adalah meningkatkan standar hidup. Ya, semua orang ingin meningkatkan standar hidupnya di atas rata-rata, dan minimal ini adalah dapat meminimalisir masalah keuangan. Setiap orang adalah memiliki masalah keuangan di masa mendatang atau di masa sekarang ya. Hanya saja kita perlu aware dan hati-hati terhadap hal tersebut, sehingga di masa mendatang kita nggak kelabakan lagi nih, karena kita sudah punya backup dan sebagainya. Dan kita punya kemampuan untuk investasi. Ya. Orang yang cerdas secara finansial, dia tidak hanya memikirkan bagaimana untuk bisa makan hari ini, tapi dia juga harus memikirkan bagaimana dia bisa hidup di masa mendatang dengan lebih siap lagi, begitu kan. Dan kemudian dia juga harus bisa mengakumulasikan kekayaan dari cukup ya, dari waktu ke waktu dengan cukup. Tentunya ketika kita mampu mengolah keuangan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam, tidak boros, tidak berlebihan, sekaligus juga tidak pelit. Ya, nanti akan ada kita bahas lagi frugal living dan slow living itu bagaimana perspektif dalam Islam itu sendiri. Next. Nah, ada beberapa pilar perencanaan keuangan dalam Islam. Yang pertama, wealth protection. Ya, kita memang disuruh untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan ya, dalam hal kebajikan. Dalam hal kebajikan, kemudian kita takaful dan sebagainya. Tentunya ini sangat erat dikaitan dengan Islamic Financial Planning, bahwa seorang yang memang memiliki keuangan yang cukup, ini juga harus tolong-menolong, begitu kan. Ta'awanul birri wat taqwa wa la ta'awanul itsmi wal udwan. Dan kemudian wealth purification. Dalam Islam juga kita dituntut tidak hanya mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, tapi juga kita harus ada kewajiban yang kita tunaikan. Jadi Islam itu merupakan agama yang paling banyak masalah distribusi kekayaannya. Contoh, kita ada wakaf, kemudian kita ada sedekah, ada infak, kemudian kita ada waris, kemudian kita ada wasiat, kemudian kita ada kurban, kemudian kita ada haji, kemudian kita ada nafkah, kemudian kita ada mahar. Itu semua adalah bentuk distribusi kekayaan. Dan mungkin di agama lain nggak ada sebanyak ini, selengkap ini. Bahkan kita juga ketika di zaman perbudakan, Islam sangat sekali menganjurkan pemeluknya untuk membebaskan budak. Ya. Kemudian ada wealth distribution ya, tadi ya, waris, hibah dan sebagainya, wealth accumulation, wealth preservation, dan ini sama artinya ketika kita ketika kita memiliki harta, itu hakikatnya kita tidak memiliki secara mutlak, dan bahkan kita tidak memilikinya. Makanya dalam Islam itu ada istilah we have but nothing. Hakikatnya kita nggak memiliki. Hakikatnya kita dititipi, bukan memiliki. We have kita tuh we don't have the sense of ownership.
kita nggak punya kepemilikan terhadap apapun, bahkan kepada diri kita sendiri. Kita punya hati berada di dalam dada kita, tapi hakikatnya hati itu bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu pula apa yang pernah kita pegang, apa yang pernah berada di rekening kita, apa yang pernah menjadi aset kita, itu kita adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan punya kita. We have but nothing. Kalau kita dititipi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya berarti kita harus concern dalam mengelolanya. Bagaimana mengolahnya dengan baik, karena ini adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanya lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti kelak di hari kiamat. Next. Nah, ini ada beberapa langkah dalam perencanaan keuangan ya. Jadi memang dalam hal perencanaan keuangan kita harus mengukur dulu kondisi keuangan kita saat ini. Sebenarnya kita sudah pekerjaan kita apa, kemudian gaji kita berapa, kemudian kita punya aset apa aja, dan nggak bisa kita menentukan perencanaan keuangan kalau kita nggak tahu apa yang telah kita pegang saat ini begitu ya. Kemudian barulah susun tujuan keuangan. Kita harus memiliki target-target tertentu, misalkan mau umroh atau haji dalam 2 tahun ke depan, mau punya rumah 5 tahun ke depan, kemudian mau umrohin orang tua misalkan dalam jangka waktu setahun ke depan atau 2 tahun ke depan dan sebagainya. Misalkan mau nikah, biaya pernikahan, untuk biaya pernikahan kita juga harus buat pos tersebut. Sudah menikah misalkan mau bikin untuk perencanaan pendidikan untuk anak atau asuransi syariah untuk pendidikan anak dan sebagainya. Ini pun harus memiliki tujuan dan harus memiliki pos-posnya masing-masing. Kemudian kita harus memiliki identifikasi tindakan alternatif. Kalau nggak bisa yang A, berarti harus ada plan B gitu kan. Jadi kita juga harus bisa mendiversifikasi planning kita gitu ya. Harus ada plan B dan sebagainya. Dan setelah kita menjalani hal pekerjaan tersebut, kita juga harus bisa nanti mengevaluasi hal tersebut. Ketika sudah dijalani, misalkan ada beberapa hal yang memang tidak terjalankan secara maksimal, tidak terjalan secara 100%. Berarti apa kendalanya, kemudian bagaimana cara melakukan yang dengan baik lagi, gitu kan. Dan ini juga harus dilakukan secara berulang dan harus direvisi, begitu ya. Jadi memang tidak hanya dalam hal pekerjaan saja kita harus merevisi dan sebagainya. Dalam hal keuangan kita pun kita harus merevisinya ketika memang ternyata ini nggak relevan lagi untuk dilakukan, begitu ya. Contoh misalkan ada beberapa target yang memang sudah tercapai tanpa adanya perencanaan keuangan, misalkan itu berarti nggak usah masuk lagi dengan target yang saat ini. Jadi memang ada dalam penyusunan skala keuangan pun kita harus paham apa yang the ultimate, apa yang paling priority, yang paling prioritas begitu ya. Tentunya yang paling prioritas adalah menafkahi kebutuhan primer sehari-hari begitu ya. Tentu dan kebutuhan-kebutuhan orang lain yang memang harus kita tunaikan. Next. Ini sama saja seperti yang tadi. Ini adalah 6 tahapan dalam penyusunan financial planning. Next lagi. Nah, ini juga sama tadi. Next boleh. Next lagi. Ya, ini beberapa kelompok perencanaan dalam keuangan. Jadi memang ada 2 kelompok dalam perencanaan keuangan. Kalau bagi orang-orang yang memang memiliki kecukupan harta, artinya dia surplus household, ya. Ini tentunya sudah melakukan zakat, kemudian dia investasi ke hal-hal yang produktif, dan dia sudah mulai membantu usaha orang lain dan sebagainya, gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang ekonominya berada di bawah kita, dia adalah middle low gitu kan, tentu dia adalah penerima zakat jatuhnya gitu kan. Ya, cara pengelolaan keuangannya pun tidak bisa disamakan dengan orang yang middle high begitu, tapi haruslah dimaksimalkan dengan gaya hidup gitu. Gaya hidupnya artinya menyesuaikan gaya hidup begitu ya. Next lagi boleh. Nah, ini ada 2 cara ya, ada 2 cara dalam penyusunan keuangan finansial atau keuangan planning. Yang pertama berdasarkan skala prioritas ya. Jadi yang pertama, yang ketika kita mendapatkan income, dapat gaji ini nantinya, maka yang harus dikeluarkan adalah kewajiban-kewajiban dulu. Seperti zakat, pajak, kemudian utang, cicilan, tanggungan orang tua, sedekah, nafkah dan sebagainya. Ini harus ditunaikan pertama kali ya. Kemudian barulah kita melakukan operasional sehari-hari, biaya ongkos, kemudian biaya makan sehari-hari, kemudian biaya internet, ya. Ini operasional. Barulah kita mengukur jangka panjang kita, baik
long term atau short term atau medium term ya. Jadi jangka menengah, jangka panjang, jangka pendek gitu ya. Kita harus misalkan dengan tabungan investasi syariah atau asuransi syariah. Ada juga orang yang langsung pakai pos-pos persentase. Misalkan dia pos untuk kebaikan 10%, maksudnya untuk ZSwap 10%, berarti 10% gajinya itu untuk sedekah dan sebagainya. Juga 20%-nya misalkan untuk dana darurat, investasi, asuransi syariah. Kemudian cicilan produktif, maksudnya dia mencicil bukan untuk hal-hal yang konsumtif ya, bukan untuk hal-hal yang sifatnya memenuhi kebutuhan tersiar apalagi sampai. Kemudian 40% untuk kebutuhan hidup. Kalau dari dua cara ini sebetulnya saya lebih prefer ke yang prioritas ya. Jadi kita harus mengetahui apa kewajiban kita, kemudian tunaikan pertama kali, kemudian barulah operasional, dikurangi barulah untuk yang masa depan. Dan pilihan investasinya sebetulnya ini ada beberapa hal. Ini saya bukan berarti menganjurkan ya. Ketika saya menyebutkan di sini berarti saya bukan menganjurkan semuanya. Misalkan ada tabungan mudharabah di perbankan syariah. Tapi lagi-lagi ini kan permasalahan preferensi ya teman-teman. Tapi saya sendiri nggak pakai tabungan mudharabah, saya pakai tabungan wadiah gitu di bank syariah. Hendaknya teman-teman juga ketika memiliki tabungan konvensional hendaknya pindah langsung ya ke tabungan syariah. Karena dana kita di bank konvensional itu tidak jelas dipakainya kemana saja. Area-areanya gitu ketika di bank konvensional. Kemudian juga bisa investasi di sukuk atau obligasi syariah atau di saham syariah atau di reksadana syariah. Kalau deposito syariah mungkin masih khilaf hukumnya ya, tapi kami sendiri sebenarnya nggak menggunakan deposito syariah. Nah, yang paling penting lagi sebenarnya asuransi syariah, teman-teman. Asuransi syariah bagi teman-teman yang yang masih muda, apalagi ini kan adalah mahasiswa kedokteran gitu ya. Jadi yang istilahnya masih jauh lah gitu masa depannya. Tentu harus punya asuransi syariah juga gitu, karena ini penting sekali untuk untuk langkah kita dalam mempersiapkan masa depan sekaligus bisa berinvestasi begitu. Jadi memang ada asuransi syariah yang link dengan investasi. Jadi berbeda ya, asuransi konvensional dengan asuransi syariah itu berbeda. Kalau asuransi konvensional itu berdasarkan transfer risk. Kita bayar ke mereka untuk menanggung risiko kita. Ini nggak boleh. Hukumnya haram di dalam Islam. Adapun asuransi syariah itu sifatnya sharing of risk ya, sharing of risk. Jadi memang seperti kita iuran RT aja, iuran RT kematian atau iuran kelas itu kan unsur tolong menolong. Makanya kalau kita lihat juga di perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, kalau di asuransi konvensional itu uang premi anggotanya itu dijadikan sebagai margin, keuntungan. Mereka menganggap sebagai keuntungan. Tapi kalau di asuransi syariah itu dianggap sebagai harta pihak ketiga. Ya, karena uang kita utuh ketika memang nggak ada bencana, ya udah uang kita utuh begitu. Ketika nanti kita ketika kita nanti nggak pakai uang tersebut, ya udah berarti nanti dikembalikan uangnya begitu, masing-masing gitu. Jadi ketika kita bayar ke asuransi itu hakikatnya kita membayar 3 hal. Yang pertama kita bayar untuk dana iuran ceritanya gitulah. Kemudian kita bayar untuk dana investasi ya, atau dana yang nanti kita mewakilkan kepada pihak asuransi untuk menginvestasikan harta kita dengan akad wakalah bil ujroh. Dan yang ketiga adalah dana hibah atau dana ujroh. Kita bayar mereka karena mereka telah mengelola harta kita begitu, atau sewa jasa mereka. Ini secara umum adalah asuransi syariah, kata-kata di asuransi syariah. Atau juga sifatnya teman-teman adalah beli emas ya. Emas itu bukan investasi sebetulnya. Ketika kita beli emas kita bukan investasi, tapi itu lindung nilai. Artinya kita melindungi nilai supaya tidak terjadi inflasi begitu kan. Jadi emas itu untuk jangka panjang. Jadi teman-teman yang ingin nabung sebetulnya bagusnya ya di emas, tapi emas nggak bisa langsung dicairin. Contoh teman-teman beli emas sekarang kemudian dicairin minggu depan nih, rugi jadinya, loss gitu. Bahkan teman-teman kalau misalkan beli hari ini, jual hari ini juga, itu bisa rugi 13% kalau teman-teman beli emas. Jadi kalau untuk jangka pendek, tabungan di mana? Ya udah di rekening. Tabungannya di rekening, hanya saja mungkin dibikin rekening baru yang lain. Contoh, saya pengguna BSI, Bank Syariah Indonesia. Saya punya beberapa rekening yang memang yang saya tupoksikan untuk beberapa pos gitu ya. Misalkan pos dana darurat, kemudian pos dana pendidikan, pos untuk umroh atau haji, pos untuk beli rumah dan sebagainya. Itu bisa dipos-poskan masing-masing. Apalagi sekarang Bank Syariah sudah banyak yang digital ya, Bank Jago Syariah, kemudian Bank Hijrah dan sebagainya. Itu. Kemudian teman-teman juga kalau misalkan memiliki investasi bisa di properti. Nah, ini juga termasuk yang salah satu investasi yang paling menjanjikan dan minim sekali ruginya. Saya belum pernah ngedengar orang yang investasi di tanah itu rugi gitu ya. Rata-rata untung begitu kan. Makanya kalau mau cepat
revenue-nya atau marginnya, ROI-nya ya, return on investment-nya, yaitu berarti harus investasi di properti begitu kan, atau crowdfunding ya. Sekarang juga ada model securities crowdfunding. Jadi modelnya kayak bentuk pendanaan tapi seperti urunan dana begitu ya. Seperti sekarang udah ada Syafiq atau LBS urun dana dan sebagainya. Next. Nah, sebetulnya apa sih sekarang ini kan lagi maraknya orang-orang yang suka pakai pay letter gitu kan. Mereka sekarang banyak pinjaman dan sebagainya gitu. Apa sebenarnya sih sebab-sebab orang gampang berhutang? Yang pertama, tidak qanaah sebetulnya. Karena semakin ke sini orang gitu kan mengikuti gaya hidup yang mana nggak akan pernah habis gitu. Apalagi gaya hidupnya gaya hidup yang hedon dan sebagainya. Kemudian gengsi, kemudian suka memandang rezeki orang lain, tidak bisa mengontrol keuangan, dan yang paling penting lagi adalah merasa rezekinya terlambat. Nah, ini yang menjadi concern di sini, bahwa sebetulnya kita nggak perlu merasa rezeki kita terlambat, karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberikan rezeki kepada seorang hamba, hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan rezeki di waktu yang tepat, kadarnya tepat, kapan, bersama orang yang tepat. Jadi kita nggak perlu merasa rezeki datang terlambat begitu. Misalkan yang belum waktunya untuk punya, ya udah nggak usah punya dulu begitu, nggak usah maksa-maksa untuk nyicil atau pakai kartu kredit dan sebagainya, enggak gitu. Karena ketika Allah memberikan kepada kita, itu Allah ngasihnya sudah pasti di waktu yang tepat kok gitu. Hanya saja kita terkadang merasa terlambat, merasa harus punya dulu padahal nggak mampu. Akhirnya ngutang lagi, ngutang lagi dan sebagainya. Karena kalau ngutang ini sudah dijadikan sebagai habit, ya nantinya akan kelimpungan juga di masa mendatang, apalagi sampai mewarisi utang. Next. Nah, sebetulnya apa sih skala prioritas dalam gaji bulanan? Teman-teman, tadi kan kita udah paham ya, ada living, kemudian saving, ada playing, atau dalam arti lain tadi seperti kita menentukan kewajiban, kemudian menentukan operasional, barulah untuk masa depan. Nah, secara umum kalau dibagi lagi ke dalam 7 aspek ini, atau 7 ya. Yang pertama adalah untuk nafkah keluarga. Kemudian kita membayar hutang jatuh tempo apabila punya hutang. Tapi jangan sampai punya hutang begitu ya. Karena Islam itu sendiri sebetulnya hukum asal hutang itu adalah boleh. Dalam hal ketika kapan? Ketika kita memang merasa dalam hal yang darurat. Kalau nggak darurat, maka tidak dianjurkan berhutang begitu. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan kalau orang yang berhutang itu idza hadatsa kadzab. Sering kalau dia berbicara dia sering bohong gitu kan. Kemudian kalau orang yang sering berhutang itu nantinya dia akan terbebani dengan suatu hal yang sebetulnya dia tidak terbebani sebelumnya. Apalagi kalau misalkan sudah terbiasa menjadi habit begitu ya. Kemudian kita menunaikan zakat ketika sudah mencapai nisab dan haul, ya sudah mencapai batasnya. Kalau emas itu atau harta tabungan kita berarti 85 gram. Ketika sudah mencapai 85 gram, taruhlah emas itu sekarang 1 juta, berarti ketika harta kita sudah mencapai 85 juta berarti harus dikeluarkan, dan itu ketika sudah mencapai 1 tahun. Kemudian yang penting adalah dana darurat. Nah, teman-teman di sini tentunya harus punya dana darurat ya teman-teman. Jadi sebagaimana kita kan harus punya perencanaan dalam keuangan, dan perencanaan yang paling keuangan inti daripada Islamic financial planning adalah dana darurat. Ya, seorang itu punya darurat kapan? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Wa mata dinam semua data sibukara wa mata dinam sebiayi ardin tamut. Kita nggak tahu di masa mendatang itu akan kejadian apa, kita nggak ada yang tahu. Makanya kita harus punya dana darurat sehingga kita tidak membebani orang lain. Kemudian barulah setelah 4 hal ini dikeluarkan semuanya, barulah kita untuk investasi ya, bisa investasi rumah, di haji atau umroh atau pendidikan dan sebagainya. Kemudian sedekah rutin ini bisa pas Jumat berkah, atau kita memang harus punya habit. Jadi jadikan sedekah itu sebagai kebutuhan. Jangan jadikan jadi kita yang butuh sedekah, bukan orang lain yang butuh sedekah. Jadi jangan pernah merasa dibutuhkan. Jadi kita memang harus punya mindset di mana saya yang butuh terhadap sedekah gitu. Sedekah inilah yang menjadikan harta saya bertambah, baik bertambah di dunia maupun bertambah di surga nantinya, gitu kan. Kemudian barulah yang terakhir untuk hiburan dan fashion, beli baju, kemudian jalan-jalan, healing dan sebagainya. Ini yang terakhir setelah semuanya tertunaikan. Jangan justru ketika dapat uang langsung blast habis gitu kan. Kalau kita tidak bisa merencanakan, hakikatnya kita sedang merencanakan kegagalan. Next. Nah, next lagi. Saya di sini akan membahas berkenaan dengan definisi rezeki, karena ini erat kaitannya sekali dengan cara kita dalam mengolah keuangan. Yang pertama adalah bagaimana definisi rezeki sebetulnya itu. Rezeki itu hakikatnya adalah apa-apa yang kita manfaatkan selama hidup. Saya ulangi. Rezeki itu adalah apa-apa yang kita manfaatkan selama hidup. Jadi, ketika kita punya barang dan belum kita manfaatkan, berarti itu belum menjadi rezeki kita. Ya, we have to take note. Kalau kita punya barang, kita punya aset, kita punya uang, belum kita manfaatkan,
berarti itu belum menjadi jatah rezeki kita. Kita punya uang 100 juta, tapi yang dimanfaatkan cuma 1 juta doang. Ya udah berarti rezekinya 1 juta. Sedangkan 99 juta lainnya itu bukan rezeki kita. Ya. Jadi uang yang masuk ke dalam rekening kita itu belum jadi milik kita, belum tentu. Belum menjadi rezeki kita, belum. Tapi sudah pasti dihisap. Nah, ini concernnya seperti ini. Jadi harta yang masuk ke dalam rekening kita, apa yang pernah menjadi statusnya itu milik kita di dunia, ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun at the end of the day belum kita manfaatkan. Entah itu dimanfaatkan orang lain karena kita meninggal duluan atau karena hilang dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui rezeki itu adalah apa-apa yang pernah kita manfaatkan, kita nggak akan pernah khawatir karena hakikatnya ya udah apa yang sudah ditakdirkan untuk menjadi kita manfaatkan, toh nanti akan sampai juga gitu. Makanya pernah ada quotes dari para ulama, saya sering senang dengan quotes ini. Rezeki itu apa yang telah ditakdirkan menjadi rezekimu itu akan datang kepadamu meskipun berada di antara dua gunung. Tapi apa yang tidak ditakdirkan menjadi rezekimu tidak akan pernah masuk ke dalam kerongkongan mulutmu meskipun sudah berada di dua bibirmu. Ya. Jadi apa yang sudah ditakdirkan menjadi kita, ya udah itu pasti akan sampai ke dalam kerongkongan kita, pasti akan kita manfaatkan. Kalau nggak jadi rezeki kita, ya udah nggak akan pernah sampai kepada kita meskipun sudah sampai mulut kita nih. Makanya kadang-kadang misalkan kita sudah megang makanan nih, terus kita udah makan, udah mengunyah nih, tapi ternyata jatuh dan sebagainya, jadi nggak jadi makan kita. Ada seperti itu, berarti itu bukan rezeki kita, gitu ya. Next lagi. Nah, ini ada concern kita berkenaan dengan cara kita memandang harta. Jadi hakikatnya orang beriman itu, selama kita beriman, selama kita bertakwa, itu kita tidak akan dihalangi dari apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Ya. Tapi terkadang kita dihalangi dari harta berlebih yang akan membahayakan kita. Makanya seseorang yang beriman itu dia nggak khawatir ketika memang ternyata Allah ciptakan dia untuk tidak kaya misalkan. Ya berarti Allah menjaga dia untuk tidak melakukan hal-hal kemaksiatan dengan hartanya dan sebagainya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu menjaga kita terkadang dari harta berlebih supaya untuk menyelamatkan kita. Gitu. Karena beberapa harta itu terkadang menjadikan pemiliknya lalai. Begitu kan? Sehingga hakikatnya kalau misalkan kita punya harta, ya kita harus paham jangan sampai harta ini menjadi istidraj. Istidraj itu apa namanya? Kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlama-lama dalam kemaksiatan meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu kepada kita. Nauzubillah. Next. Nah, the big question, haruskah kita menjadi kaya? Haruskah? Jadi kaya dan miskin itu adalah cobaan. Dan kaya dan miskin adalah sarana dan wasilah. Sarana dan wasilah. Ya. Jadi miskin bukan tujuan, kaya juga bukan tujuan. Tujuan kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana kita hidup bertakwa. Hidup takwa di dunia dan akhirat. Ya. Jadi teman-teman sebetulnya nggak perlu bercita-cita jadi kaya, nggak perlu bercita-cita jadi miskin. Tinggal kita bertakwa saja. Ketika Allah menjadikan kita kaya, ya udah bertakwa. Ketika Allah menjadikan kita miskin, ya udah bertakwa juga dalam keadaan miskin. Karena takwa bisa dilakukan baik Anda miskin maupun Anda kaya. Dan orang yang masuk surga bisa dulunya adalah orang miskin, bisa dulunya adalah orang kaya. Ya. Jadi concern-nya adalah bukan bagaimana kita menjadi orang kaya, bukan. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Ini adalah concern-nya. Next. Nah, ini juga yang menjadi penting lagi, sudah kami katakan tadi di awal, kita bisa mengetahui harta kita berkah atau enggak, ya kita lihat, ketika harta kita bertambah, ini menambah ketaatan kita kepada Allah apa enggak? Membuat kita dekat kepada Allah atau enggak? Kalau enggak membuat kita dekat kepada Allah, berarti harta kita tidak berkah. Itu konsep Islamic Financial Planning juga. Next. Nah, ini ya, beberapa pos alokasi anggaran pendapatan bulanan, ini sebetulnya secara umum seperti ini yang dipakai orang-orang, tapi sebetulnya nggak mutlak seperti ini. Misalkan kayak zakat sedekah 2,5% dari penghasilan atau 2,5 sampai 10% dari penghasilan. Kemudian bayar hutang yang paling penting ya. Hendaknya kita cepat-cepat melunaskan hutang kita, apalagi kalau hutang konsumtif dan hutangnya sudah jatuh tempo begitu ya. Kemudian alokasi dana darurat sebenarnya tidak cukup 2,5%, yang bisa 20% atau 30%, karena semakin kita punya banyak dana darurat, maka semakin aman kita insya Allah di masa mendatang. Kemudian biasanya yang paling banyak adalah untuk belanja bulanan atau kebutuhan sehari-hari,
pulsa, internet, kemudian makan sehari-hari, ya, dan sebagainya. Baru menabung dan investasi sisanya. Jadi persentase ini sebenarnya tidak mutlak, tergantung, it depends on keadaan ekonomi teman-teman dan skala prioritas masing-masing. Misalkan dana daruratnya udah banyak nih, ya udah berarti kita mengurangi porsi dana darurat. Atau misalkan utangnya lagi banyak, misalkan ya udah berarti porsi utangnya dibesarkan. Utangnya nggak punya, ya udah berarti porsi utangnya dihilangkan dan sebagainya. Next. Jadi alokasi dana itu memang harus pakai tujuan, ya teman-teman. Tadi sudah kami katakan harus dibikin pos-pos masing-masing. Ada pos untuk misalkan kalau sekarang ada dana darurat. Kalau misalkan sudah punya anak, dana kalau sudah menikah berarti dana persiapan anak. Kalau sudah punya anak berarti dana pendidikan anak. Kalau sudah menikah berarti dana beli rumah, dana umroh haji, dana pensiun dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman ini kan biasanya belum ada nikah ya. Berarti harus punya dana untuk menikah. Misalkan 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi mau menikah dan sebagainya, ya berarti harus punya pos untuk dana menikah dan sebagainya. Next. Nah, sebetulnya skala prioritas dalam budgeting itu ada 2 ya teman-teman. Di dalam Islamic Financial Planning itu sangat concern terhadap utang. Jangan sampai kita punya utang. Kalau punya utang langsung segera lunaskan. Jangan sampai apalagi Galileo yang tutup lubang. Ya. Apalagi sekarang kalau orang sudah kena pinjol, itu bahaya sekali. Bahaya sekali, itu lintah darat. Dari lintah darat tuh ya udah itu adalah pinjol ya. Jangan sampai kita gini loh, kita bisa bayar cash, mengapa harus pakai kartu kredit? Kita bisa bayar secara langsung, kenapa harus pakai pay later gitu kan? Apalagi utang-utangnya yang bersifat konsumtif, untuk beli HP, kemudian untuk beli kebutuhan sehari-hari, ini maksudnya nggak harus utang gitu. Bisa pakai cash gitu kan. Kalau yang utang mungkin untuk utang untuk usaha itu masih produktif lah, karena itu biaya produktif, atau misalkan utang untuk KPR, misalkan KPR kayak KPR rumah dan sebagainya, itu masih make sense lah dengan syarat memang KPR syariah ya. Kemudian yang kedua adalah punya dana darurat. Ini sangat penting sekali ya. Jadi 2 hal inilah yang penting di dalam Islamic Financial Planning. Next. Jadi teman-teman, ya it's not only about your money, it's your behavior that matters. Jadi sebetulnya yang perlu dibangun itu bukan kesadaran dalam merencanakan keuangan doang, tapi adalah kesadaran dan perilaku kita serta sikap kita dalam menyikapi keuangan itu sendiri. Jadi yang sebenarnya yang perlu dibangun apa ya? Selain daripada kita merencanakan keuangan, tentunya kita harus merubah habit kita, lifestyle kita, kemudian cara kita dan mindset kita dalam memandang harta. That's the matters. Itu yang paling penting sebetulnya dibandingkan sekedar merencanakan keuangan, karena merencanakan keuangan bisa kita lakukan dengan expert. Kita tinggal Pak atau Mbak tolong susun perencanaan keuangan saya, ini kebutuhan saya, ini pendapatan saya, nanti dia yang nyusun. Itu ada jasanya gitu kan, bagi orang-orang yang memang sudah tersertifikasi di dalam Islamic Financial Planning gitu ya. Next lagi. Nah, ini yang beberapa quotes yang saya suka juga. Jadi sejatinya kita itu nggak perlu pandai-pandai dalam mengatur uang. Kita hanya perlu pandai dalam mengatur sendiri ketika kita menggunakan uang. Ya, next lagi. Contoh lah, kita tidak bisa mengatur harga bahan makanan, kita tidak bisa mengatur harga BBM, tapi kita bisa mengatur pilihan makanan kita. Tapi kita bisa mengatur pilihan transportasi kita. Instead of using taksi misalkan, kita bisa pakai Gojek. Kita bisa pakai MRT atau transportasi lainnya, Transjakarta dan sebagainya, dibandingkan pakai Gojek atau pakai taksi online dan sebagainya. Ini sebenarnya pilihan kan, it's a matter of choices kan. Ini sebenarnya pilihan gitu. Kita bisa milih yang mana saja. Karena kita nggak bisa ngatur harga BBM, kita nggak bisa ngatur harga transportasi, kita nggak bisa ngatur harga makan pokok, tapi kita bisa mengatur pilihan kita. Kita bisa mengatur preference kita. Itu yang menjadi concern juga dari Islamic Financial Planning. Next. Nah, contoh misalkan teman-teman di sini udah punya rumah atau ngekos dan sebagainya, yang mana bayar listriknya sendiri misalkan. Kita nggak bisa mengatur tarif listrik, tapi kita bisa mengatur pemakaiannya. Setiap beres dari kamar mandi, kita matiin lampu, kemudian kita setiap kali ada charger yang nyolok, kita cabut. Karena kan ketika charger nyolok itu dia mengambil energi juga gitu ya. Kemudian kalau nggak perlu ya udah dimatiin dan sebagainya. Ya. Ketika tidur malam lampunya dimatiin, itu bagian daripada habit yang sebetulnya harus kita tumbuhkan dan kita biasakan. Next.
Nah, bagi teman-teman yang sudah punya anak, misalkan di sini kayaknya nggak ada punya anak ya, karena mahasiswa semua. Kita nggak bisa ngatur biaya pendidikan sekolah kita, apalagi biaya pendidikannya makin mahal ya, teman-teman. Nah, kita masukin anak sekolah itu bisa puluhan juta, apalagi kalau sekolah internasional bisa ratusan juta. Tapi kita bisa menyiapkan dananya sedikit mungkin ya. Dengan tentunya bisa investasi syariah ya, teman-teman. Untuk dana pendidikan anak. Next. Nah, ini hal yang kecil tapi berdampak besar nih. Apa saja? Contoh, kita punya anak. Mengajarkan anak sering ke toilet bisa ke toilet sendiri, itu bisa mengurangi biaya popok. Kemudian kita rajin olahraga, makan sehat. Tentunya dapat mengurangi biaya kesehatan di masa mendatang. Tentu sebenarnya ini dokter lebih paham mengenai hal ini ya, karena teman-teman kan background-nya kedokteran semua. Next. Nah, kita masuk lagi ke dalam gaya hidup dalam mengelola keuangan. Yang sebetulnya saya concern adalah tentang gaya hidup frugal living dan slow living. Next. Apa itu frugal living? Frugal living itu secara umum dia bukan cuma hidup sederhana atau hidup pelit, enggak ya. Jadi frugal living itu bukan berarti kita beli apapun murah, enggak. Frugal living itu fokus on overall value. Jadi kita beli barang yang berkualitas tinggi dan kita belinya dengan kesadaran. Kemudian kita nggak berlebihan. Dan ini adalah jawaban daripada fenomena flexing, di mana sekarang orang flexing, kemudian insecure, peer pressure, yang mana banyak menjangkiti generasi muda sekarang ini ya. Sebagaimana dari ayat wala tubadzir tabdzira innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Jangan mubadzir, karena mubadzir itu bagian daripada temannya syaitan. Next. Live within your means. Jadi hiduplah sesuai dengan kadar kecukupanmu, kadar kemampuanmu ya. Jadi frugal living adalah gaya hidup yang sederhana, yang mana kita lebih sadar ketika kita membelanjakan harta kita. Mindfulness, kita ada kesadaran dalam membelanjakan harta kita, nggak cuma impulsif, jangan sampai kita impulsif buying ya. Jadi kita harus memprioritaskan apa yang sebetulnya benar-benar penting, bukan sekedar perlu, karena terkadang banyak yang perlu tapi nggak penting, atau banyak yang sekedar pengen tapi sebenarnya itu bukan hal yang penting. Kemudian kita harus disiplin dalam pengelolaan keuangan, dan sambil tetap menjaga kualitas hidup dan kualitas nilai yang barang yang kita beli atau kita pakai. Ya, jadi sebenarnya frugal living itu bukan berarti kita punya barang yang murah-murah semua, enggak. Jadi yang terpenting adalah barang yang berkualitas, karena yang dicari bukan sekedar mahal, tapi yang dicari adalah usage-nya, kegunaannya gitu kan, kegunaannya. Jadi nggak masalah kok punya beli barang bekas tapi masih berkualitas, nggak masalah. Nggak masalah kita punya HP bekas tapi berkualitas, nggak masalah. Nggak masalah kita naik transportasi umum, nggak masalah. Nggak masalah kita masih ngekos, itu nggak masalah. Dibandingkan ngekosnya di apartemen, nggak masalah. Jadi sebetulnya kita bisa mengatur pilihan-pilihan kita, dan inilah makna daripada frugal living. Next. Nah, it's totally okay. Kita pakai baju yang udah pernah dipakai, misalkan, nggak masalah. Atau kita nggak ganti gadget kecuali pas rusak saja, itu nggak masalah. Atau kita beli barang yang masih second tapi masih berkualitas, itu nggak masalah. It's still okay. Atau kita tinggal di rumah yang minimalis, yang bukan sempit ya, tapi minimalis lah. Minimalis artinya nggak masalah kita punya beberapa baju, cuman punya beberapa lembar baju doang, nggak masalah. Nggak masalah kita nggak berolahraga di tempat gym, nggak masalah. Kita bisa lari-lari di luar komplek dan sebagainya. Nggak masalah kita nggak terus-terusan go food. Nggak masalah kita masak sendiri di rumah. Nggak masalah kita nggak sering-sering makan ke all you can eat. Nggak masalah kita setelah pulang kerja kita nggak nongkrong, setelah pulang kuliah kita nggak nongkrong, itu nggak masalah. It's totally okay. Jadi kita harus menormalisasikan suatu hal yang sebetulnya bukan masalah, gitu. Karena sekarang orang itu menjadikan lu nggak nongkrong lu nggak oke, lu nggak beli baju ini lu nggak oke, lu nggak punya iPhone 14 lu nggak oke, kan gitu. Jadi hidupnya tergantung omongan orang. Ya udah, ini nggak akan berkelanjutan nantinya. Ya, next. Nah, the saddest fact, apa teman-teman tahu ya dampak daripada kita sering nongkrong di coffee shop, tahu fancy coffee itu adalah faktor yang paling utama penyebab boros. Ini menurut fakta, menurut penelitian. Jadi penyebab manusia boros di zaman sekarang itu gara-gara adalah seringnya dia ke coffee shop atau sering belanja kopi, baik itu belanjanya di online atau belanja langsung datang ke coffee shopnya. Tahu nggak kita bahwa 50% pakaian
itu dibuang setahun setelah produksi. Bahkan Indonesia, menurut fakta, adalah negara terbesar di Asia Tenggara penyumbang sampah elektronik. Ya. Kemudian mobil dan motor itu adalah aset yang paling terdepresiasi, paling menurun gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beli mobil tahun ini, dijual tahun depan udah anjlok banget harganya. Kita beli motor tahun ini, dijual tahun depan udah anjlok. Jadi kalau nggak bisa dijadikan sebagai aset tuh nggak bisa. Kalau mau dijadikan sebagai aset ya rumah, tanah dan sebagainya. Ya, tapi kalau elektronik itu nggak bisa dijadikan sebagai aset. Ya. Makanya yang perlu diperhatikan adalah kegunaannya gitu, utilitasnya yang perlu kita concern, bukan sekedar merek, bukan sekedar mahal gitu ya. Tahukah kita bahwa kredit dan hutang itu sama saja memindahkan sumber daya masa depan kepada masa sekarang. Nanti sehingga kita tidak bisa menikmati masa depan secara seutuhnya karena komoditasnya sudah dipindahkan, dialokasikan semuanya di masa sekarang. Itu adalah bagian daripada implikasi dari adanya hutang atau kredit. Next. Why frugal living? Mengapa frugal living? Pertama, lebih hemat, kemudian kita bisa lebih menabung, kemudian kita bisa menikmati hidup. Ya. Jadi hakikatnya jangan disamakan frugal living itu pelit, enggak. Frugal living itu kita bisa hidup secara sederhana, tapi sambil tetap menikmati hidup karena ada nilai-nilai kehidupan di dalam apa yang pernah kita miliki, apa yang pernah kita lalui. Ya. Kemudian juga baik untuk lingkungan karena kita nggak boros, kita nggak sering-sering belanja elektronik, kita nggak sering belanja baju gitu kan. Dan juga bisa mengurangi stres dengan prinsip less is more. Sedikit itu banyak. Kita punya sedikit, hakikatnya itu banyak gitu. Dan juga menjaga kesehatan kita ya, karena pengaruh sekali kan psikis kita terhadap kesehatan luar kita sangat berpengaruh. Dan yang paling penting ada kepuasan lebih besar dan lebih berarti karena ketika kita membeli suatu hal dan kita ada effortnya, misalkan kita mau beli HP iPhone 14 misalkan, kemudian kita nabung dulu dibandingkan kredit, nabung dulu. Tentu ketika pertama kali beli itu lebih puas dibandingkan orang yang langsung kredit di awal. Beda, kepuasannya beda. Jadi kepuasan itu biasanya diraih ketika kita bersusah payah dahulu, baru kita mencapai. Seperti contoh teman-teman, bagaimana rasanya minum es buah ketika azan maghrib dan ketika lagi puasa. Tentu lebih nikmat dibandingkan minum es buah di siang hari dan nggak puasa. Beda kan rasanya. Ya, begitu sama seperti ketika kita membeli suatu hal, tentu akan lebih puas karena sebelumnya kita bersusah payah dahulu, menabung dahulu dan memilikinya dengan cara yang halal gitu ya. Next. Nah juga ada satu lagi hal yang memang erat kaitannya dengan frugal living, yaitu slow living. Hidup nggak merasa kecepatan, nggak merasa buru-buru. Nah, karena sekarang itu orang karena dia menstandarisasi kehidupannya dengan orang lain, sehingga dia ngerasa seperti kayaknya gue ketinggalan deh. Orang udah punya ini, kok gue belum punya gitu. Jadi dia seolah-olah menganggap hidup itu seperti berpacu kuda, berlomba-lomba. Apa yang orang punya, gue harus punya. Ini sebetulnya nggak sehat. Makanya ada istilah slow living. Slow living. Hidup slow living ini maksudnya bukan berarti kita kerja lambat, kemudian kita kerja nggak maksimal, bukan. Slow living itu maksudnya kita bekerja sesuai dengan pace kita, melakukan yang terbaik tanpa perlu mengkomparisasi diri kita dengan orang lain, gitu ya. Jadi kita bisa menjalani hidup punya tujuan, ada purpose-nya, gitu kan, dan bisa memuaskan diri kita juga, ya, gitu ya. Next. Nah, jadi slow living itu sebenarnya realistis. Kita tahu kapan kita bertindak, kita tahu kapan kita harus beli, kita tahu kapan kita harus melakukan sesuatu, dan santai. Ya. Jadi pengambilan keputusannya bukan atas dasar perilaku orang lain, gitu. Ya, bukan atas dasar preferensi orang lain, tapi memang betul-betul karena atas kesadaran dari kita. Oh, orang udah punya ganti iPhone 14 semua nih, masa gue nggak ganti iPhone 14? Misalkan kayak gitu. Ini bagian daripada berarti menggantungkan keputusannya atas dasar perilaku orang lain yang sama sekali tidak berdampak kepada kehidupan. Ya, karena lagi-lagi ya, setiap kita melakukan hal satu hal itu ada kenikmatan dalam hal tersebut. Maka lebih baik kita melakukannya dengan penuh kesadaran dan penuh dengan kenikmatan. Ya. Jadi nggak perlu cepat-cepat kok, nggak perlu buru-buru. Ya. Everyone itu berjalan sesuai dengan pace-nya masing-masing. Next. Jadi slow living itu sebenarnya kebalikan daripada hustle culture yang serba cepat, serba rumit gitu ya. Kemudian multitasking yang mana
semua harus dikerjakan dalam satu waktu, dan hyper competitive atau selalu membanding-bandingkan diri orang lain, atau FOMO, fearing of missing out. Dia takut kalau dia ketinggalan, takut kalau dia nggak tren dan sebagainya. Next. Nah, ini kaitannya dengan hal tadi, bahwa hustle culture itu mentalitas seorang bahwa dia harus bekerja sepanjang hari demi mengejar tujuan profesionalnya. Pokoknya lihat di atas lembur harus dihabisin semuanya. Jadinya ujung-ujungnya burn out, lelah fisik, lelah mental, lelah emosional, gitu kan? Atau juga multitasking, dia mengerjakan semua dalam satu waktu. Ini multitasking menurut Forbes ya, yang kita dapat, ini dapat meningkatkan stres, kemudian juga menghambat produktivitas sampai 40%, mengurangi pencapaian, dan mengurangi kebermaknaan dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Bahkan dapat merusak kemampuan kognitif kita dan mengurangi IQ kita. Ini dapat dari multitasking. Jadi menurut data juga, kenapa sekarang iklan itu singkat-singkat banget, dan kenapa orang lebih senang dengan yang singkat-singkat. Makanya teman-teman lihat deh, kalau konten di-release di Instagram atau di TikTok misalkan, itu yang viral dan FYP adalah konten-konten yang singkat. Kenapa? Karena semakin kesini orang semakin daya fokusnya hilang. Jadi it's not about how to manage your time, but it's all about how to manage your focus. Jadi sekarang tuh bukan lagi bagaimana kita memanage waktu doang, tapi bagaimana kita memanage fokus kita. Karena fokus manusia sekarang itu beralih dari awalnya 1 menit, kemudian tahun 2019 itu 8 detik. Sekarang 2022 atau 2021, fokus manusia itu 7 detik. Jadi setiap 7 detik, dia mengalihkan aktivitas ke aktivitas yang lain. Setiap 7 detik ada yang selalu dia cek. Ini sangat menjadikan kita tidak fokus dan menurun produktivitas kita. Dan juga efek daripada hyper kompetitif adalah kita merasa nggak mau ketinggalan terus, atau FOMO ya. Kita nggak harus buru-buru, kita nggak harus berlari, karena kita tidak perlu berada dalam kehidupan. Hidup itu adalah tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Sehingga kita nggak perlu berlari dalam kehidupan kita. Apa yang perlu diberlari nggak ada gitu kan? Ya udah, sesuai dengan pace-nya masing-masing saja. Gitu. Yang jelas kita harus memaksimalkan apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita punya, dan memaknai setiap daripada aktivitas yang kita lakukan. Next, langsung udah beres deh. Ya, it's a wrap. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kami kembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Jazakallahu khairan, Ustadz Burhan Zahir, yang telah memberikan banyak ilmunya. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua dan menguatkan iman yang kita mendengarkan juga. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu, kemudian apabila ingin bertanya melalui kolom chat, dipersilahkan. Ya, dipersilahkan kepada Gilang. Ya, assalamualaikum Ustadz. Saya Gilang, saya juga mahasiswa kedokteran juga. Mungkin ini mewakili dari teman-teman semua. Buat yang kami laki-laki, Ustadz, kan sebenarnya kan usia kami kan bentar lagi mungkin tamat dokter. Terus juga mungkin biasanya sih ada lanjut mungkin ke pendidikan spesialis dan lain-lain. Namun kan kalau di pendidikan spesialis agak beda, Ustadz. Soalnya kan kami kan nggak bisa nyari pekerjaan langsung gitu. Nah mungkin misalnya kami persiapan sudah mau menikah, Ustadz. Apakah kalau misalkan gimana kalau misalnya dunia untuk nafkah, misalkan kami nikah dengan istri itu dapat dari keluarga atau dari orang tua kami gitu? Apakah misalkan itu ada persentase khususnya atau misalkan kadar berapa yang kira-kira cocok untuk kira-kira cocok untuk menikah? Gitu. Ya, tentunya harus dibagi juga ya, karena ini kaitannya dengan pernikahan ketika di masa-masa sekolah ya. Biasanya dokter juga hal yang lumrah juga kan menikah di masa sekolah karena pendidikannya lama gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau menikah muda, dalam artian mau menikah dalam masa pendidikan, tentu yang harus dibutuhkan adalah ya tetap dana pernikahan, tapi dibanding itu semua adalah komunikasi keluarga ya. Karena nanti ketika masa-masa pendidikan tentunya kan porsi untuk mencari nafkah dan persentase daripada income itu kan berbeda dengan orang yang sudah full time kerja gitu. Jadi yang perlu dipertimbangkan adalah nantinya biaya kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Masalah persentase ini tergantung daripada kebutuhan, tergantung daripada kultur, tergantung daripada lifestyle masing-masing. Itu persentasenya masing-masing. Jadi nggak ada pakemnya gitu ya, nggak ada pakemnya. Adapun bolehkah sebenarnya dari orang tua, sebetulnya bagaimanapun Anda pada saat ini misalkan mau nikah lagi sekolah gitu ya, tetap nafkah itu tetap ditanggung oleh pihak suami. Suami tetap yang menanggung pihak nafkah 100%. Adapun ketika pihak
orang tua ingin membantu, itu sifatnya membantu berarti sedekah atau hibah atau hadiah, ya. Sehingga jatuhnya tetap bukan nafkah gitu orang tua, tapi orang tua tetap dapat pahala atas jasanya memberikan anak bantuan gitu ya. Jadi tanggung jawabnya tidak bukan berarti gini, bukan berarti karena udah kesepakatan oke, kita nikah tapi di cover orang tua masing-masing. Bukan berarti tiba-tiba sang cowok ini lepas tanggung jawab dan nggak menafkahi dan sebagainya, enggak juga gitu. Tetap dia memiliki kewajiban untuk menafkahi dan kita harus paham tupoksi masing-masing, tugas kewajiban masing-masing, dan itu semua dikomunikasikan. Adapun pakem berapa persentasenya itu nggak ada pakemnya gitu ya. Hanya saja ketika memang dibutuhkan cepat berarti persentase dari setiap income ya itu harus diperbesar untuk pos tersebut gitu ya. Itu mungkin masalah kehidupan sehari-hari ya. Adapun masa untuk menabung kita ya tentu dari sekarang teman-teman semua yang ingin melaju ke sana ya tentu harus mempersiapkan dana pernikahan ya. Tapi dana pernikahan itu pun ya kalau sekarang mungkin udah mulai normal lagi ya, nggak seperti pandemi. Kalau pandemi mungkin masih murah. Jadi bisa bisa dipersiapkan dan bisa dikomunikasikan antara kedua belah pihak sehingga nantinya tidak miskomunikasi dan saling melengkapi antara kebutuhan masing-masing. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Iya, dipersilakan kepada Saudari Nurul. Iya, cek kedengaran, Afwan? Kedengaran. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Afwan nih, saya tadi joinnya telat, Ustadz. Jadi mau tanya, ya kalau misalnya tadi kan udah ada dana darurat dan yang lain sebagainya, dan kita kayak ada dananya mungkin kita biasanya sebut sebagai dana dingin ya. Nah itu tuh nggak banyak yang mungkin masih kisarannya mungkin di bawah 10 juta atau sekitar 10 jutaan gitu. Terus bingung nih gimana nih kalau mau diinvestasikan atau bagaimana gitu. Nah takutnya tapi nanti tiba-tiba butuh juga gitu. Nah itu saya memikirkan untuk antara deposito syariah atau emas gitu Ustadz. Ya gitu sih, soalnya kalau misalnya tabungan takutnya nanti inflasi atau gimana. Kalau menurut Ustadz sendiri pendapatnya yang baik bagaimana ya? Ya, Iya. Khairon. Jadi sebenarnya tergantung daripada prioritas ya. Misalkan memang ditunjukkan untuk jangka panjang. Kalau ya jangka panjang ya berarti bisa di emas begitu kan. Kalau deposito syariah sebetulnya saya belum begitu menganjurkan ya, karena memang saya belum begitu yakin dengan akad yang digunakan di dalamnya, karena akadnya masih pakai akad kafalah bil ujroh yang menurut standar ulama internasional itu sebenarnya nggak boleh menurut AIV, kafalah bil ujroh atau fee dalam penjaminan. Tapi kaitannya dengan hal tersebut terlepas daripada itu semua, ini sebuah berkaitan dengan preferensi masing-masing. Tapi kalau saya nggak menggunakan itu. Kalau saya menggunakan dana darurat itu karena butuhnya cepat gitu kan, sehingga nggak dimasukkan ke dalam deposito, tapi dimasukkan ke dalam rekening tabungan yang terpisah begitu. Jadi dibuat rekening baru lagi dan karena dibutuhkannya kan memang mendadak gitu kan, sehingga kita harus butuh dana cair nih gitu. Itu kalau memang berarti kan jatuhnya dana itu kan harus dia setiap saat gitu kan. Hanya saja mungkin di rekening yang sifatnya nggak ada ATM-nya gitu. Misalkan buat rekening tapi memang nggak sengaja ngambil ATM-nya karena memang nggak buat diambil gitu. Buat rekening bisa dipisah rekeningnya. Jadi nggak masalah kita buat rekening banyak yang terutama yang perbankan syariah ya teman-teman, bisa dibuat portfolio masing-masing. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjang, misalnya untuk biaya pernikahan, lebih baik sih di emas atau mungkin di di asuransi syariah ya, asuransi syariah ini untuk jangka panjang juga ya. Untuk persiapan dana pernikahan juga ada kok pos di asuransi syariah begitu. Jadi nanti bisa dilakukan hal itu. Tapi kalau misalkan di deposito syariah, saya belum begitu menganjurkan karena masih akadnya saya tidak begitu yakin dengan akadnya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Mungkin pertanyaan terakhir saja karena terbatas waktu saya ingin bertanya. Kalau tidak ada, boleh saya izin bertanya Ustaz. Saya izin bertanya Ustaz. Sebenarnya ini mungkin di luar bahasan yang tadi dibahas. Saya izin bertanya Ustaz, kalau misalkan ketika sudah menikah itu
apakah yang mengatur keuangan itu harus misalkan seorang pemimpin keluarganya yaitu laki-laki atau tapi yang saya tahu maksudnya kayak stigma yang ada di masyarakat terkhusus di Indonesia mungkin yang mengatur keuangan itu perempuan gitu. Apakah kalau misalkan dalam fikih itu yang mengatur seharusnya laki-laki atau boleh keduanya? Kemudian kalaupun misalkan memang yang mengatur dalam Islam itu laki-laki, apabila misalkan seorang laki-laki masih memiliki ibu dan ingin memberikan sebagian hartanya kepada ibunya tiap bulan, apakah perlu izin kepada istrinya atau bagaimana? Terima kasih. Iya, bagus pertanyaannya. Jadi dalam Islam itu kewajiban suami adalah memastikan bahwa orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya itu cukup gitu ya. Dalam artian istri diberikan nafkah, uang bulanan dan sebagainya. Tapi sebenarnya bukan uang bulanan doang, kita harus bisa memastikan dia cukup kebutuhannya dan sesuai dengan kemampuan kita juga gitu. Jadi masalah pengelolaan keuangan itu sebenarnya tidak diatur dalam Islam. Jadi bisa disesuaikan dengan uruf di masyarakat, tapi harus bisa memastikan bahwa istri cukup gitu. Jadi jangan misalkan ternyata kalau yang ngatur suami menjadikan istrinya nggak cukup nih karena suaminya boros dan sebagainya, maka berarti bisa dia istri yang ngatur gitu. Tapi secara umum suami harus bisa memastikan bahwa semua kebutuhan istri itu tercukupi dengan pemasukan dia. Jadi yang pertama adalah dia mampu untuk menafkahi dan kemampuan dia untuk menafkahi itu mampu untuk mencukupi kebutuhan istrinya gitu ya. Itu konsekuensi dari pernikahan. Kemudian kaitannya daripada bolehkah dia memberikan nafkah kepada orang tua dan apakah harus izin gitu. Nah, kalau orang tuanya adalah orang yang mohon maaf, orang yang tidak mampu gitu ya, maka ini menjadi tanggung nafkah. Jadi orang kita punya orang tua, misalkan orang tua kita tidak mampu, maka itu menjadi tanggungan nafkah kita dan harus dipenuhi kebutuhannya sebagaimana kita memenuhi kebutuhan istri kita. Jadi kita harus memastikan ada uang bulanan, kemudian kita harus memastikan dia bisa hidup secara layak dan sebagainya, ya, bagi sandang, pangan, papan dan sebagainya. Itu harus kita bisa memastikannya. Nah, kalau orang tua yang secara finansial mampu gitu ya, maka kita sifatnya bukan memberikan nafkah, tapi memberikan hadiah atau hibah berupa uang tiap bulanan gitu, atau jadi sifatnya nggak harus tiap bulan kalau misalkan orang tua sih mampu. Apakah harus izin? Tidak harus izin. Tidak harus izin. Selama kebutuhan atau keperluan istri itu memang sudah terpenuhi. Nah, jangan sampai kita berat sebelah gitu. Misalkan ternyata orang tua di cover semuanya, ternyata istri malah justru terlalaikan dan sebagainya. Atau sebaliknya justru ya, orang tua enggak terlalaikan, malah istri semua yang ini. Sementara dia harus memenuhi nafkah daripada orang tuanya juga begitu. Nah, kaitannya dengan siapa yang mengatur pengelolaan keuangan itu sebetulnya bisa dikomunikasikan antara kedua belah pihak begitu. Tapi hakikatnya harta suami itu ada bagian dari harta istri di harta suami. Tapi harta istri mutlak milik istri 100% gitu. Jadi kalau istri mau sedekah tapi pakai harta suami, dia harus izin ke suaminya. Istri mau ngasih orang tua istri tapi pakai uang suami, maka harus izin ke suaminya. Sebaliknya kalau istri mau sedekah, mau ngasih orang tua pakai uang sendiri, maka nggak harus izin kepada suaminya. Ya, karena harta istri mutlak milik istri 100% tanpa ada porsi daripada pemilikan suami. Adapun harta suami ada sebagian persentase yang dimiliki oleh istri karena dia ada tanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Seperti itu dalam Islam. Allah alam. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang kirim ke lewat chat saya, tapi karena mungkin keterbatasan waktu kita nggak bisa menjawab semuanya. Mungkin selanjutnya kita penyerahan sertifikat oleh teman kita, boleh share. Ya, sebentar. Saya izin untuk mendokumentasikan. Bentar. Ya. 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Abdul Rahman Zahir sudah memberikan kajian kismis pada sore hari ini, dan semoga menjadi amal jariah kepada Ustadz dan juga kita sebagai pendengar atau peserta juga mendapatkan pahala dan menambah wawasan kita mengenai financial planning berdasarkan syariat agama. Amin. Mungkin kita bisa, bagi peserta boleh mengisi link evaluasi, kemudian mungkin dapat dokumentasi terlebih untuk peserta. Saya izin dokumentasi ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih banyak kepada Ustadz Abdul Rahman Zahir, dan bagi peserta kismis sore hari ini, apabila yang masih ingin bertanya boleh kirim ke kami dan nanti kami akan menyampaikan kepada Ustadz pertanyaannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz dan orang kajiannya. Bila hendak meninggalkan Zoom, dipersilakan Ustadz.